saat berikhtiar langit. Dari mana kita mau berikhtiar langit? Nah, kalau untuk saya pribadi, yaitu di saat kita diberikan kesusahan, kesulitan, punya hutang numpuk, dan tidak ada selesainya. Kita kerja, tidak ada penyelesaian. Kita kerja hanya capeknya saja. Nah, di video kali ini, saya akan membahas berbagi pengalaman seperti biasa. Seperti apa penjelasannya? Simak terus videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama Aka. Seperti biasa, mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, jadi teman-teman, saya mau berbagi cerita dari mana awal langkah mau berikhtiar langit. Tentunya kalau kita biasa-biasa aja, tidak ada problem dalam kehidupan, tidak ada yang bikin kita harus berikhtiar langit, ya mungkin kita tidak akan berikhtiar langit itu. Kita akan enjoy dengan dengan keadaan yang seperti itu mungkin ya. Nah, tapi saya bersyukur kepada Allah SWT ketika Allah memberikan saya kesulitan, memberikan saya sebuah masalah, sehingga saya bisa berikhtiar langit, mendekat kepada Allah, mulai merayu Allah, mulai mencari ridho Allah dan mencari ampunan Allah. Nah, sebenarnya sih kita ikhtiar langit itu tentunya bukan kita mencari duit, tapi kita mencari keberkahan duit gitu. Begitu juga kita berikhtiar langit bukan berarti kita mencari solusi, tapi kita mencari ridhonya Allah agar Allah membantu kita gitu. Nah, tentunya kalau Allah sudah ridho, Allah sudah izinkan, maka solusi itu akan datang gitu. Nah, tentunya di dalam ikhtiar langit yang saya kerjakan teman-teman, yang pertama, di saat kita sudah capek bekerja, punya hutang gak lunas-lunas, punya masalah tambah numpuk gitu ya, tidak ada penyelesaian, dan sehingga saya harus terjun ke dunia ataupun yang bisa dibilang ikhtiar langit, memperbanyak amalan sholawat, memperbaiki ibadah, mencari ridhonya Allah, dan mencari ampunan Allah SWT gitu. Nah, jadi teman-teman, yang harus kita lakukan di saat kita sedang terpuruk ya, sudah mentok sana sini, tidak jalan, tidak ada tidak ada titik temunya gitu ya. Apa yang kita lakukan saat ini ya, kalau kita masih ada waktu, kita niatkan, kita fokuskan, dan kita paksakan gitu. Kita paksakan ikhtiar langit, memperbaiki ibadah. Salah satunya yang pernah saya lakukan yaitu adalah memperbaiki sholat gitu. Nah, setelah itu baru kita memperbaiki hubungan kita bersama orang tua, orang-orang terdekat gitu ya. Nah, terus setelah itu mulailah menanam kebaikan, membantu orang, mulai ingin menanam hal kebaikan sekecil apapun apa yang kita bisa saat ini gitu ya, dengan keterbatasan punya banyak masalah gitu ya. Kita tidak bisa berbagi materi, tapi kita bisa berbagi ilmu ataupun berbagi tenaga gitu ya, ataupun tukar pikiran gitu ya. Nah, tentunya di sini juga maka bukan mengajarkan, bukan menggurui kalian semua ya, tapi di sini sharing, berbagi cerita, karena kalau kita sudah ikhtiar langit dan kita sudah bisa merasakan hasilnya seperti apa, ternyata hidup ini enteng teman-teman. Kalau kita sudah benar-benar menguasai, kita sudah benar-benar Allah ampuni, kejar ampunan Allah, dan begitu juga keriduan Allah, dan kita tambah ibadah kita dengan memperbanyak sholawat, sehingga pola pikir ini, hati ini, apa yang harus kita kerjakan saat ini, ya kita memaksakan diri gitu,
mendekat kepada Allah hari demi hari. Dan tentunya selain kita bersyukur, selain kita sabar, tentunya kita harus benar-benar yakin gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah hanya satu-satunya yang akan membantu kita, dan hanya Allah yang akan merubah hidup kita lebih baik, dan hanya Allah yang akan melindungi kita dari segala mara bahaya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa sudah capek bekerja, tidak ada hasilnya, punya masalah nggak kelar-kelar, coba deh lakukan ikhtiar langit apa yang kita mau saat ini. Kalau misalkan langkah pertamanya kita mau perbanyak sholat, kita geber-geberan saja banyak amalan sholawat gitu. Tuh, entah pakai hitungan ataupun pakai hitungan gitu ya, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad gitu ya. Alangkah bagusnya kita tidak kurang dari 1000 kali setiap harinya gitu. Nah, kita mulai riadoh ataupun membiasakan diri untuk membaca sholawat. Kita niatkan nih 7 hari, 14 hari, entah 21 hari atau bahkan 40 hari. Nah, kesana-kesananya kalau kita sudah terbiasa, ketika 1 hari tidak melakukan, maka ngerasa ada yang kurang, ngerasa ngerasa ada yang hilang gitu. Dan sehingga esok harinya kita menjalankan lagi yang namanya mengamalkan sholawat gitu. Dan tentunya teman-teman ikhtiar langit ya, kita menguasai ilmu apa yang kita bisa saat ini itu, walaupun kita masih keterbatasan, tidak bisa berbanyak doa, tapi apa yang kita bisa saat ini hanya berdoa dengan bahasa kita itu saat ini, tidak dengan tulisan Arab mungkin ya, kita bahasanya tulisan Indonesia ataupun sesuai bahasa kita saat ini gitu ya. Kita sampaikan saja kepada Tuhan kita, kepada Allah SWT gitu ya. Kita mohon ampun, kejar ampunan. Dan teman-teman, kalau kita sudah mengejar ampunan gitu ya, selain kita memperbanyak istighfar, mengingat-ingat, mengakui kesalahan kita di masa lalu, maka mulailah kita meminta maaf kepada orang-orang sekitar kita gitu. Walaupun ya mungkin tidak, kita terasa tidak ada masalah, tapi kalau kita sudah mulai membiasakan meminta maaf, entah itu karena kita, istri kita, ataupun orang tua kita, nah di situ Allah lebih suka tuh, Allah lebih cepat ampuni dosa-dosa kita, Allah lebih cepat tuh membuka perisai-perisai kita, karena kita sudah punya sifat menerima, punya sifat berani gitu ya, pemberani untuk minta maaf gitu. Nah, karena sebaik-baiknya orang di dunia ini, karena tidak satupun orang selalu banyak dosa ya, berbuat dosa, tapi alangkah baiknya orang paling paling baik yaitu orang yang mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, teman-teman, saya juga mau sharing berbagi cerita ketika Mang Akal gitu ya, melihat channelnya Pak Ustadz Nasrullah. Kata beliau apa? Maka Allah menciptakan manusia ke dunia ini untuk dibahagiakan dan dimuliakan. Nah, seperti apa? Seperti ketika kita dilahirkan ke dunia ini gitu ya, kita benar-benar mulia dan dibahagiakan. Ketika kita mau makan, ada yang nyuapin. Ketika saat kita mau mandi, dimandiin. Saat kita ganti pakaian, pakaiannya digantiin, dibeliin gitu ya. Kita tidak tidur sampai digendong-gendong gitu ya. Seperti itulah ketika kita dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, kenapa ketika kita sudah besar, dewasa, kita tidak ngerasa dimuliakan dan dibahagiakan? Ada apa dan kenapa? Nah, di situ saya mulai mempelajari apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan. Nah, ternyata yang harus kita jalankan sebelum kita memulai bisnis, mulai usaha, mulai bekerja, yaitu ikhtiar langit. Kita ikhtiar langit dulu, kita berdoa dulu, kita meminta ampunan dulu, kita berbanyak sholawat dulu, kita mendekat dulu kepada Allah
kita membuat hubungan dulu dengan Allah gitu. Nah, maka kalau kita sudah kuat, kita sudah istiqomah, baru kita mulai menjalankan pekerjaan kita sesuai apa yang kita mampukan gitu ya, ataupun apa yang kita mampu kerjakan gitu, entah itu usaha, entah itu kita berdagang, entah itu kita bekerja di tempat orang lain gitu. Nah, insya Allah kerjaan itu akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan hal yang baik, bermanfaat buat keluarga kita tentunya. Nah, paling cukup lumayan lama juga ya maka sharing pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan semoga kalian semua selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.